anak itu mengucapkan makhorijul huruf dari mulai alif sampai iya itu sudah benar apa belum. Nah ini penting. Dan anak ini sebelum memang bisa baca Quran, Bapak Ibu boleh mengetes. Yang namanya harokat fathah itu bacanya apa, tanwin itu bacanya apa, hunna itu bagaimana. Ini tuh sangat penting, nanti bisa diklasifikasikan, dikelompokkan memang anak-anak yang memang baru dasar belum ngerti apa-apa, atau yang sudah bisa dan yang sudah sangat lancar. Kita dengarkan pemaparan dari guru kita ini. Kepada para hadirin yang ingin bertanya disiapkan, silahkan pertanyaannya, nanti akan dibuka banyak pertanyaan yang akan mengupas tentang pembentukan menyiapkan generasi Qurani menjelang Indonesia Emas. Baiklah, kepada Ibu Hajah Siti Lulu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khuluqul Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tudau fihil mizan. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini atas izin Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka apa yang telah dicanangkan, ide-ide dalam komisi dakwah untuk menyampaikan program-program yang kaitannya dengan dakwah Islamiyah juga ukhuwah Islamiyah yang ada dalam MUI Kota Depok. Dan ini adalah acara perdana yang digelar oleh komisi dakwah. Dan sasarannya adalah tadi sampaikan oleh Ketua Panitia seluruh guru PAI yang awalnya adalah masing-masing kecamatan kita ambil 5. Tapi alhamdulillah antusias semua para dewan guru PAI ini menunjukkan bahwa kita semua peduli dengan pelajar-pelajar yang ada di Kota Depok, khususnya SD dan SMP, bagaimana cara mereka supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar yang telah diinginkan oleh Bapak Wali Kota Depok kita yang kita cintai ini. Maka semoga dengan ada acara ini nanti pertanyaan, rekomendasi dari teman-teman semua guru-guru SD atau SMP, guru PAI bisa kami sampaikan lewat komisi dakwah kepada pemerintah, sehingga ada regulasi-regulasi yang muncul di pemerintahan dengan wali kota baru ini untuk meningkatkan kualitas pembacaan Al-Quran untuk anak-anak kita. Dan juga tentunya ada tambahan jam pelajaran untuk guru-guru PAI yang nanti akan endingnya kepada finansial pun insya Allah bertambah. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kelak fil yaumil qiyamah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Hari ini tema kita, mohon dibuka slide-nya, saya kebagian tentang menyiapkan generasi Qurani menyongsong Indonesia Emas. Boleh berdiri Bapak Ibu, Pak Yai mohon izin, ini di depan adalah guru-guru kami semuanya. Bapak Ibu sebelum kita mulai materi ini boleh berdiri sebentar, peserta saja, tamunya diam saja. Peserta duduk berdiri sebentar, kita rileks. Ini guru-guru PAI, SD dan SMP yang luar biasa, wajah-wajahnya udah terlihat sangat soleh-soleha. Ya, Bapak Ibu, kalau saya katakan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 0, nah, berarti pintar. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 0. Ya. Kalau saya katakan pagi tepuknya 1, pagi, siang tepuknya 2. Pagi, siang, kalau sore tepuknya 3, sore, malam tidak tepuk karena semuanya bubuk manis. Saya ulang, pagi, sore, sore, malam,
Yang belakang kayaknya tidak kebagian snack. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya cintai, di slide yang pertama mengapa generasi Qurani sangat penting? Tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu jawabannya, bahwa apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah tombak bagi kita semua selaku pemegang amanat untuk mencerdaskan pelajar-pelajar kita, bahwa Rasulullah telah berpesan pada kita semua, taroktu fikum amroini lantadillu matamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat Rasulillah. Jadi Rasulullah bersabda, taroktu, aku tinggalkan fikum kepada kalian semua, amro ini dua perkara, lantadillu matamassaktum bihima, dijamin hidup kamu gak bakal carut marut jika berpegang kepada dua perkara ini. Apa yang membuat hidup kita tidak carut marut? Kitaballah wa sunnata Rasulillah, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka generasi Qur'ani ini sangat penting, terutama di kota Depok. Kenapa tema menyiapkan generasi Qur'ani menyongsong Indonesia Emas ini diangkat oleh Komisi Dakwah? Itu kaitannya dengan apa yang pernah beberapa kali disampaikan Bapak Wali Kota Depok, bahwa beliau itu sangat miris melihat anak-anak lulusan SD dan juga anak-anak lulusan SMP yang ternyata di dalam segi membaca Al-Quran itu tidak sempurna atau ada yang belum mencapai target yang telah diinginkan oleh kita semua sebagai pemangku guru agama. Maka untuk itu generasi Qur'ani ini sangat penting, karena mereka anak-anak adalah menjadi pilar, menjadi tiangnya umat Islam di masa depan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Jadi pilarnya itu adalah anak-anak. Ada pepatah Arab yang mengatakan syubbanul yaum ar-rijalul ghad. Syubbanul yaum yaitu para pelajar sekarang itu adalah ar-rijalul qaum, pemimpin masa depan. Maka generasi Qur'ani ini sangat penting, tolok ukurnya itu ya di anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sudah bisa membaca, memahami, mengimplementasi, selalu menggunakan paradigmanya, pola pikirnya, semuanya Al-Quran, maka saat itulah kita punya generasi Qur'ani yang sangat kuat. Maka yang digeber itu adalah anak-anak, terutama anak SD. Yang kedua, kenapa generasi Quran sangat penting? Mereka adalah generasi yang mencintai, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jelas berbeda anak yang senantiasa paham Al-Quran dengan anak yang sekedar membaca Quran, itu outputnya jelas berbeda. Sama kayak kita sebagai orang muslim, antara mereka yang melaksanakan sholat dengan yang menegakkan sholat itu berbeda. Aura dari anak-anak kita yang terus digeber dengan seringnya membaca Quran dan terus memahami isinya, itu auranya beda. Sehingga dari aura itu nanti tercipta secara perlahan-perlahan karakter Al-Quran itu terbentuk dari seringnya bapak dan ibu guru mengajarkan bagaimana dia bisa memahami Al-Quran serta dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga tentunya karena khuluqul Quran, Al-Quran itulah menjadikan akhlak sempurna. Mengapa generasi Quran penting? Mencetak mereka memiliki akhlak yang baik, mulia dan cerdas. Jadi tolok ukurnya bahwa seseorang agamanya baik cukup dilihat attitude-nya, cukup dilihat akhlaknya. Maka barangkali Bapak Ibu pernah melihat sekarang ini teman-teman kita dulu waktu di SD, atau teman-teman kita dulu waktu di madrasah, teman-teman kita dulu waktu di pesantren, kok kayaknya kurang pintar, kurang cerdas, nggak pernah dapat ranking. Tapi mereka itu punya kemuliaan akhlak yang baik. Nah itu bisa jadi keberuntungan itu berpihak
kepada mereka yang menegakkan akhlak daripada mengedepankan kognitif kepintarannya tanpa berbalut Al-Quran. Sama kita semua ini ada di sini, ya salah satunya mungkin kita semua adalah senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Di sini disebutkan Al-Quran sebagai petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin. Maka pentingnya menciptakan generasi Qur'ani karena Al-Qur'an hudan, petunjuk. Ibarat orang yang buta, Quran itu tongkatnya. Maka Al-Quran yang kita baca, yang selalu terus kita bacakan kepada anak-anak kita, itu akan ada efek. Efek dari Al-Quran yang kita ajarkan kepada anak itu ada efeknya. Jadi efeknya itu anak itu bisa jadi cenderung lebih cerdas. Jadi contohnya begini, misalnya anak kita nggak mau pesantren, terus bapak ibu selalu mengatakan kalau tidak mau pesantren oke, tapi setiap hari baca Quran. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran, naik ke level yang atas, bisa menghafalkan Quran. Nah, anak-anak penghafal Quran itu sudah kita lihat bahwa mereka yang penghafal Quran cenderung otaknya itu lebih cerdas ketimbang yang tidak menghafal Al-Quran. Karena dalam membaca Al-Quran, kalau kata Allah hudan petunjuk, bisa jadi walaupun anak ibu itu semua skillnya ada di umum, tapi karena sering membaca Quran, maka untuk mempelajari pelajaran-pelajaran selain Al-Quran itu mudah diserap, karena apa yang dikatakan Allah, hudan petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Artinya mereka anak-anak setelah membaca Quran bisa memberikan output akhlak yang baik. Dalam hadis Rasulullah disebutkan khairukum man ta'lamal Quran wa 'allama. Jadi sebaik-baik orang itu adalah orang yang baca Quran dan mengamalkannya. Jadi orang yang baca Quran itu dapat stempel khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Maka bapak ibu dalam mengajarkan anak dengan ketulusan, pasti Allah itu akan memberikan predikat kepada kita ini sebagai pengajar Al-Quran, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Next. Ciri-ciri generasi Quran ada 4. Nanti ada pertanyaan, ada hadiah loh ya. Ciri-ciri generasi Quran ada 4. 1, bisa membaca Quran dengan baik. Tidak usah kami jelaskan karena tadi sudah dijelaskan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kiai Haji Fakhruddin, yaitu selain tartil, makhorijul huruf, panjang pendeknya Ibu Guru PAI sudah bisa dapat menerjemahkan Al-Quran. Nah, ini juga perlu adanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya khusus untuk menambah wawasan daripada guru PAI, yang mana guru PAI ini tidak hanya mengajarkan sisi dalam membacanya, juga bisa menerjemahkan Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran dan mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Next. Setelah kami lihat bersama Bapak teman-teman Komisi Dakwah, melihat keadaan anak-anak SD dan SMP, ternyata secara umum ada faktor-faktor penyebab tingginya buta huruf di kalangan pelajar. Faktor yang menyebabkan anak itu malas membaca Quran. Jadi kan kalau di sekolah itu Bapak Ibu pasti realnya, faktanya anak itu kalau eskul basket, eskul menari, eskul sepak bola itu antusias, tapi giliran eskul membaca Quran itu banyak sekali yang motivasi dari diri anak itu kurang muncul. Nah, faktor penyebab tingginya buta huruf Al-Quran di kalangan pelajar di antara 1, faktor A, faktor internal. Faktor internal itu semua faktor yang menyebabkan ketidakmampuan siswa dalam membaca Al-Quran yang berasal dari siswa itu sendiri. Dari dalam siswa itu sendiri itu kadang ada paradigma yang keliru. Dia punya pola pikir bahwa Al-Quran itu suatu kitab yang biasa,
yang penting bisa membacanya, atau mereka punya pola pikir bahwa dengan mempelajari Al-Quran itu nggak marketable, nggak bisa dijual di pasaran. Nanti kalau saya bisa membaca Quran itu cuma jadi apa gitu, anak-anak sekarang gitu. Dan paradigma yang keliru itu mungkin anak-anak sekarang itu mengatakan bahwa yang khusus membaca dan memahami Quran itu hanya anak madrasah. Jadi anak-anak pesantren, saya kan SDN, saya kan SMPN, untuk apa saya belajar Al-Quran secara mendalam? Mungkin itu yang menjadikan sebab anak-anak sekarang itu menjadikan sulit untuk diajak membaca Al-Quran. Kemudian anak-anak sekarang dari ngelihat huruf hijaiyahnya, huruf-huruf Arab, maka mereka itu juga menjadikan dalam hatinya sulit untuk melakukan pembacaan Al-Quran. Yang kedua, faktor internal motivasi siswa yang rendah dalam membaca Al-Quran. Jadi untuk mengerahkan anak itu untuk bisa membaca Al-Quran sangat rendah. Mungkin bisa dipicu oleh sarana, atau maaf, mungkin guru yang mengajarkan itu monoton, atau tidak dengan video atau gambar, atau tidak dengan suasana yang ceria. Itu pun bisa menjadikan anak itu bete, Bapak Ibu. Apalagi yang kita bacakan adalah Al-Quran, dan ini adalah ibadah. Nah, kita tahu setiap hal yang berkaitan dengan ibadah itu setan itu kan menghalang-halangi kita. Setan menghalangi kita, makanya kalau anak-anak coba suruh voli, suruh basket, suruh olahraga, itu 1-2 jam itu mau nggak masuk ke kelas. Tapi ketika kita ajak baca Quran, sudah banyak saja alasannya. Nah, itu salah satu bahwa memang dalam membaca Quran yang memang di sini adalah ada nilai ibadahnya, perlu adanya kekuatan yang besar dari semua ini guru, bahwa penekanan Al-Quran ini justru yang paling penting untuk bisa mensejahterakan semua anak-anak kita dan juga mensukseskan bangsa kita. Faktor internal dari lingkungan keluarga. Nah, ada orang tua yang kurang respect dengan anak, tidak diajak baca Quran. Kan kalau keluarga yang ideal, keluarga ideal itu kan yang paling penting diingatkan adalah masalah ibadah. Kalau keluarga Islami kan kita semua orang Islam. Jadi secara ideal orang tua itu mengingatkan anak itu yang penting apa? Sholat, baca Quran. Tapi kadang umumnya orang tua itu lebih banyak mengkorbankan, nggak apa-apa nggak ngaji sore ini, yang penting bisa les bahasa Inggris. Kadang seperti itu. Karena bagi orang tua berpikir kalau les bahasa Inggris anakku pintar nanti bisa menghasilkan uang yang banyak. Kalau tidak masuk TPA nggak masalah. Gitu. Jadi dorongan dari orang tua itu kurang, lingkungan keluarga. Kemudian dari lingkungan keluarga, maaf, keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang tidak harmonis, entah perceraian atau percekcokan dalam rumah tangga, itu pun mempengaruhi Bapak Ibu anak untuk bisa membaca Al-Quran dengan cara yang baik. Yang kedua, faktor eksternal sekolah dan masyarakat yang kurang mendukung. Dari pihak sekolah misalnya, dari pihak sekolah tidak menyediakan eskul atau tidak ada jam khusus untuk membaca Al-Quran misalnya sebelum masuk. Itu juga termasuk dari faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak baca Al-Quran. Nah, sekarang pentingnya bahan ajar Al-Quran, metode pembelajaran tidak hanya fokus pada teori tajwid. Ini adalah beberapa contoh Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mempraktekannya. Memahami simbol-simbol Al-Quran atau metode pembelajaran bisa menggunakan metode Iqra atau membuat pemetaan bahan ajar atau materi. Jadi cara kita mengajarkan kepada anak dalam membaca Al-Quran, next, itu diantara contoh yang sering terjadi atau yang mungkin sulit diucapkan oleh anak, ini dasar-dasarnya itu harus kita pakai. Pertama, bahan ajarnya misalnya pengenalan simbol mushaf Al-Quran. Indikator atau keberhasilannya ada siswa mampu memahami tiap simbol yang ada dalam mushaf Al-Quran, baik simbol huruf, bunyi, dan tanda baca. Jadi guru PAI ini sebelum memerintahkan anak didiknya untuk membaca, bisa jadi dari awal itu dites. Anak itu mengucapkan makhorijul huruf dari mulai alif sampai iya, itu sudah benar apa belum? Nah, ini penting. Dan anak ini sebelum memang bisa baca Quran, Bapak Ibu boleh mengetes. Yang namanya harokat fathah itu bacanya apa? Tanwin itu bacanya apa?
Hunna itu bagaimana? Ini tuh sangat penting, nanti bisa diklasifikasikan, dikelompokkan memang anak-anak yang memang baru dasar belum ngerti apa-apa, atau yang sudah bisa dan yang sudah sangat lancar. Kemudian kadang pelafalan huruf yang sering salah dalam membunyikannya. Misalnya salah satu contoh antara A dan A, kemudian antara sa dan sya, antara za dan sa. Nah itu kan guru PAI kan harus benar-benar fokus kepada makhorijul huruf terlebih dahulu. Misalnya sa di mana Bapak Guru keluarnya? Sa di mana Bapak Guru? Di pangkal lidah. Mana? Sa ya. Jadi kita mengucapkan lihat nak gitu, lihat nak. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Nah ini tuh penting. Kelihatannya sepele, tapi karena tadi anak SD apa yang dikatakan Bapak Kiai bahwa masih polos, disketnya anak SD itu Bapak Ibu masih murni. Bapak Ibu terus geber, terus continue, terus menerus diisi dengan Al-Quran. Ini nanti pelafalan dari kecil ini akan lihai, akan ringan, sehingga mengucapkan huruf itu akan mampu secara benar. Huruf-huruf bertasdid. Kadang saja maaf kita juga ada kan istilahnya tadi apa yang disampaikan Bapak Ketua Panitia atau Pak Kiai Haji Syiabuddin. Beliau mengatakan jangankan anak SD, anak MI sama MTS saja itu pun ada yang belum bisa baca Quran. Maka tidak semuanya ya ada. Sama jangankan anak-anak kita nih. Misalnya ada nggak guru PAI yang tidak bisa baca Quran secara baik dan benar? Ya ada, mungkin tidak di Depok. Di mana? Sana di Amerika. Ya, Depok mah nggak ada. Tuh, tasdid, pelafalal panjang pendek. Kalau mereka anak itu membacanya cepat, sedang atau cepat itu harus disesuaikan. Bunyi idgham, idhar, iklab dan ikhfa saya tidak membahas teorinya karena ibu-ibu semuanya sudah mampu. Next. Nah, strategi pengentasan buta huruf Al-Quran di kalangan pelajar. Bagaimana strateginya sekarang? Pertama, silakan Bapak Ibu bisa memperdayakan eskul keagamaan. Jadi buatlah eskul di sekolah masing-masing. Itu adalah eskul tidak hanya eskul yang sifatnya umum. Jadi ada eskul khusus. Entah jamnya setelah pulang sekolah atau dibikin hari lain, tentunya pun ini akan mempengaruhi nanti, mempengaruhi jam kerja guru, ya mempengaruhi. Kan kadang kita sebagai guru pun misalnya ada tambahan jam belajar, nggak ada tambahan finansial, kira-kira mau apa enggak? Nggak mau kan? Mau apa enggak? Nah, jujur nih Pak, ya, ini kita tampung. Ya mau enggak? Jadi misalnya ini ada regulasi dari pemerintah. Jadi kan komisi dakwah ini kan menjaring setelah Bapak Wali pernah mengatakan bahwa Depok ini anak-anak pelajar itu ternyata banyak yang buta huruf. Nah keinginan Pak Wali itu ingin bagaimana supaya semua pelajar SD SMP lulus itu mampu membaca Al-Quran benar-benar, ditangkap oleh komisi dakwah. Maka dari komisi dakwah ini diundanglah ibu semua. Nah nanti kalau sudah diundang semua, nanti Bapak Ibu memberikan rekomendasi kepada kami. Nah kalau misalnya diseragamkan nih, misalnya ada regulasi pemerintah baru, Depok maju bersama dengan wali kota baru, sekarang ada regulasi baru, baik SDN negeri atau SD swasta telah melaksanakan eskul tambahan wajib, yaitu tuntas belajar Al-Quran dan ada tambahan jamnya dan ada tambahan finansialnya. Bukan saya yang gaji, nanti Pak Wali ya. Oh, jadi eskul, ada eskul. Jadi kalau nggak ada eskul mah susah anak-anak gitu. Yang kedua, pembuatan program tuntas baca tulis Al-Quran. Jadi tidak hanya guru PAI, karena ini gebrakan yang harus benar-benar menghasilkan suatu hasil maksimal dalam jangka 6 tahun untuk anak SD, 3 tahun untuk anak SMP, maka bisa strateginya adalah pembuatan program baca tulis Al-Quran
di mana setiap hari sebelum masuk kelas anak-anak membaca Al-Quran. Tidak hanya guru PAI yang mengakomodir, tapi guru-guru yang lain, dengan catatan guru-guru yang lain selain PAI punya skill di dalam membaca Al-Quran, sehingga turut membantu supaya baca tulis Al-Quran ini bisa dilaksanakan. Atau di mading-mading tulis, sudahkah Anda membaca Quran? Setiap mau pulang sekolah, setiap masuk kelas, pretest, post-test atau sebelum masuk, sesudah belajar itu ada membaca Al-Quran. Itu ada program baca tuntas dan dikasih sertifikat atau rapor. Jadi rapornya itu tidak hanya rapor sekolah umum atau rapor pelajaran umum, tapi khusus Al-Quran. Yang ketiga, MTQ antar pelajar. Dari SD itu, bapak-bapak atau SMP, nanti setelah selesai baca Quran dengan baik, maka ada lomba antar pelajar di internal itu sendiri. Misalnya kelas 2 sama kelas 3, kelas 5 sama kelas 6. Jadi anak-anak itu termotivasi. Apalagi hadiahnya luar biasa, misalnya membaca Al-Quran dengan tartil serta bisa menghafalkan beberapa surat. Hadiahnya adalah berangkat umroh gratis. Semangat anak-anak ya. Terus bisa pelatihan guru-guru PAI terkait dengan model pembelajaran Al-Quran. Jadi bagi guru-guru nanti disarankan ada pelatihan-pelatihan sehingga pengembangan Al-Quran itu bisa dilaksanakan. Yang terakhir melibatkan orang tua. Tadi sudah dijelaskan bahwa strategi untuk bisa pengantasan baca tulis ini orang tua itu sangat berperan. Maka Bapak Ibu bisa memanggil orang tuanya. Jadi tidak hanya di komunitas TPA. Ketika di sekolah guru agamanya memanggil orang tua secara bergantian. Bapak Ibu mohon izin. Ternyata anak Bapak Ibu sampai saat ini belajar Al-Qurannya sampai di titik ini. Mohon ditingkatkan, dibantu di rumah. Nanti dalam 1 minggu harus sudah tuntas anak ini bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah itu harus saling berkomunikasi antara guru, sekolah, dan pihak dari orang tua. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.